Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-34, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan, buat kasih, serta penyertaan-Mu yang selalu melekat atas setiap kami. Tuhan Yesus, satu kerinduan kami rindu dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur, pasalnya yang ke-34, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejahtera sekali, damai sekali rasanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Apalagi ketika kita membaca di ayat yang terakhir itu, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Itu pasti menjadi kerinduan setiap kita, itu pasti menjadi harap untuk setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan, bahwa iman yang pasti, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling setiap kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan, bukankah itu menjadi sesuatu yang sangat berarti ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita? Tapi tunggu dulu, Tuhan mau sebelum kita memahami hal itu, sebelum kita mengimani hal itu, Tuhan mau menghadirkan pesannya buat setiap kita pada saat ini. Apa itu? Seperti yang tertulis di dalam tema kita, hidup baru dalam kasih Kristus. Saudaraku, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 34 ini adalah Mazmur yang mengungkapkan rasa syukur dan keagungannya kepada Tuhan, karena penyelamatan, penyertaan, dan bagaimana luar biasanya Tuhan selalu menjaga dan membentengi Daud. Dan kita melihat bagaimana Daud memulai tekadnya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan ia mengatakan, biarlah itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari untuk setiap orang yang percaya dan taat kepada Allahnya, kepada Allah kita di dalam kehidupan ini. Saudara ini berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Daud berbagi pesan ini untuk setiap kita. Bagaimana Daud mengungkapkan sukacitanya dan ingin memuji Tuhan di dalam kehidupan. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang mau ditegaskan melalui nats kita pada saat ini? Tidak lain adalah hal yang pertama, dia mengatakan bahwa memuji Tuhan itu penting sekali di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Daud ingin menegaskan, biarlah setiap kita bersaksi akan kebaikan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan.
di dalam setiap kehidupan kita. Dan kesaksian itu menjadi kekuatan untuk juga mengajak orang lain untuk bersama-sama memuliakan Tuhan dalam kehidupan. Lalu yang ketiga yang mau ditegaskan tidak lain adalah adanya doa dan jawaban Tuhan. Ayat 4 dan ayat ke-6 menekankan, ketika kita mencari Tuhan dan berseru kepadanya, maka Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Lalu apa yang berikut yang mau ditegaskan? Bicara tentang kebahagiaan dan keberanian di dalam Tuhan. Ayat ke-5 mengajarkan untuk setiap kita bahwa orang yang memandang kepada Tuhan, wajahnya akan berseri-seri, dia tidak akan pernah malu atau dipermalukan. Yang berikut membicarakan tentang perlindungan Tuhan. Di sini ditegaskan bahwa Tuhan sangat-sangat melindungi orang-orang yang takut akan Dia. Lalu penegasan yang berikutnya tidak lain adalah undangan untuk mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bukankah ayat ke-8 itu mengatakan untuk mencicipi betapa baiknya Tuhan itu. Yang terakhir yang mau ditegaskan tidak lain adalah adanya sukacita, adanya kebahagiaan untuk setiap pribadi yang selalu berlindung kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kaitan tema melalui perikop kita pada saat ini? Ketika tema kita mengatakan hidup baru di dalam kasih Kristus, hal yang pertama yang mau dikaitkan dengan tema ini tidak lain adalah pribadi yang memiliki dan ciri salah satu pribadi yang hidup baru adalah memuji dan memuliakan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupannya. Pujian-pujian itu adalah bagian sentral di dalam kehidupan orang yang telah hidup baru. Yang kedua, kaitan temanya tidak lain adalah kesaksian tentang kasih Kristus. Firman Tuhan ini ingin mengatakan, hidup baru di dalam Kristus itu akan mendorong kita untuk bersaksi tentang kasih, untuk bersaksi tentang anugerah yang kita terima di dalam kasih Kristus dalam kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga yang bisa kita kaitkan dengan tema kita? Tidak lain adalah doa dan jawaban yang hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, di dalam pribadi yang hidup baru, kita diajak untuk selalu datang kepada Tuhan. Diajak untuk selalu berkomunikasi dalam Tuhan melalui doa kita. Dan tentu saja di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu apa hal yang keempat yang menjadi kaitan tema? Tidak lain adalah wajah yang berseri di dalam Kristus. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, pribadi yang hidup baru di dalam Kristus dipastikan adalah memiliki wajah yang berseri, wajah yang selalu bersukacita menjalani hari-hari kehidupannya. Makanya orang yang hidup baru itu wajahnya akan berseri, wajahnya akan bersinar, dan tidak akan bersungut-sungut dalam kehidupan ini. Yang kelima, yang bisa kita kaitkan dengan tema kita tidak lain adalah perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Ketika firman Tuhan mengatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka, saudaraku, dalam hidup baru, kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan selalu melindungi dan memelihara kehidupan kita. Lalu apa yang keenam? Kaitan tema tidak lain adalah mengalami dan menikmati kasih Kristus. Saudaraku, dalam kasih Tuhan, ketika firman Tuhan mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, firman Tuhan ingin mengatakan bahwa hidup baru di dalam kasih Kristus mengajak kita selalu dan selalu untuk mengalami dan menikmati kebaikan Tuhan setiap hari. Saudaraku, dalam kasih Tuhan, mungkin kita bertanya, apa yang dimaksud atau apa aspek teologis pribadi yang hidup baru itu? Yang pertama, aspek teologis hidup baru itu
Seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-7 itu. Pribadi yang lahir kembali. Masih ingat kisah Nikodemus? Ya, pribadi yang lahir kembali adalah transformasi rohani yang mengubah status seseorang dari kematian di dalam dosa, meninggalkan keberdosaan itu, dan menjalani hidup di dalam Kristus. Aspek teologis yang kedua adalah pengampunan dosa. Hidup baru itu sejatinya dimulai dengan pengampunan dosa melalui sebuah pertobatan. Sebab di sanalah kita menemukan hidup baru sejatinya di dalam kehidupan kita. Bukankah begitu yang dikatakan Kolose 1 ayat 13 sampai ayat 14? Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Lalu apa yang ketiga? Aspek teologis. Hidup baru itu adalah memiliki hubungan yang baru dengan Allah. Hidup baru itu berarti seseorang memiliki hubungan yang telah dipulihkan dengan Allah di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang terakhir? Aspek teologis dari hidup baru itu. Adanya transformasi akan karakter akan karakter dan kehidupan kita. Hidup baru itu mengakibatkan perubahan dalam perilaku, dalam karakter seseorang. Di mana pribadi yang hidup baru itu, Roh Kuduslah yang berkarya sejatinya di dalam kehidupan. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, biarlah kita hidup di dalam apa yang dikatakan oleh tema kita pada saat ini. Hidup baru dalam kasih Kristus. Artinya apa? Di sana kita menemukan sebuah kekuatan bahwa orang yang berada di dalam kasih Kristus pastilah pribadi yang menunjukkan kehidupan yang baru. Kehidupan lama telah ditinggalkan. Kehidupan yang tidak disukai Tuhan berubah menjadi kehidupan, menjadi pribadi yang berbuahkan buah yang baik, buah yang manis di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan, apa refleksi yang bisa kita petik melalui firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama sekali, refleksi bagi setiap kita tidak lain adalah hidup dalam pujian dan syukur. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, pribadi yang hidup baru adalah pribadi yang hidup di dalam pujian dan ucapan syukur di sepanjang perjalanan kehidupannya. Oleh sebab itu, melalui refleksi ini, melalui tema kita, perikop kita saat ini, harusnya kita mulai bertanya, apakah kita konsisten memuji Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita? Apakah kita lebih sering mengucapkan syukur kepada Tuhan di dalam setiap tingkah laku kehidupan kita? Lalu apa yang kedua yang menjadi refleksi bagi setiap kita? Berbagilah tentang kasih Kristus, bersaksilah tentang kasih Kristus itu di dalam kehidupan. Pribadi yang hidup baru adalah pribadi yang mengundang orang percaya untuk berbagi tentang pengalaman mereka dengan Tuhannya. Pengalaman pribadi, pengalaman iman. Sehingga orang-orang di sekitarnya juga bersama-sama memuliakan Tuhan dan merasakan kasih-Nya. Lalu apa yang ketiga yang menjadi refleksi bagi setiap kita? Mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Orang percaya, pribadi yang hidup baru, dipastikan tidak pernah mengandalkan dirinya, tidak pernah mengandalkan dunia ini dan kekuatannya. Tapi pribadi yang hidup baru akan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya, di mana dia selalu berdoa, di mana dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan di sepanjang hari-hari kehidupannya. Lalu apa refleksi yang keempat? Tidak lain adalah mengalami sukacita di dalam Kristus. Pribadi yang hidup baru itu adalah pribadi yang sukacitanya ada di dalam Kristus. Sukacitanya tidak tergantung oleh dunia ini, tidak tergantung oleh keberadaan sesuatu yang dijanjikan oleh dunia ini. Tapi pribadi yang hidup baru, sukacitanya hanya ada di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kita. Lalu apa yang kelima? Refleksi bagi setiap kita. Pribadi yang hidup baru
akan selalu mengandalkan perlindungan Tuhan. Bukankah seperti itu yang sejati? Orang yang hidup baru, pribadi yang hidup baru, tidak akan pernah mengandalkan kuatnya. Tidak akan pernah mengandalkan jabatan, tahta, kuasa, atau apapun itu dalam kehidupannya di dunia ini. Tapi dia akan selalu mengandalkan Tuhan yang melindungi, yang membentengi, yang melingkupi perjalanan hari-hari hidupnya. Lalu apa yang keenam? Menikmati kebaikan Tuhan. Pribadi yang hidup baru akan selalu mengucap syukur untuk menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Hidup baru itu mengajak setiap orang percaya untuk terus-menerus merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan. Dan di sanalah kita akan menemukan kebahagiaan sejati dalam perlindungan dan kasih setianya. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami. Sehingga lebih dan lebih lagi kami mencerminkan hidup baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terjadilah seperti yang Engkau mau. Amin.